Nah, nih teman-teman tuh, tetap menggunakan alat yang safety. Nah, kalau orang-orang luar dia keren begini kan, set. Tuh, kalau rescue 911 yang luar negeri. Tuh. Dan dia memang ular yang cantik teman-teman tuh. Lihat baik-baik, dia menelusuri hook ya. Tuh, dengan ekor kecrekannya tetap seperti itu nih. Kecrekannya tetap di close up. Oh, kecrekannya loh. Ini jarak jauh ya teman-teman, jarak aman ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RB Reptile Channel. Kali ini gue mau review salah satu peliharaan temen gue. Ini sebelah gue ada Satria ya. Nah ini teman lama teman-teman, dan dia memang fokus di keluarga Viperidae. Dan di sini gue akan ngebahas tentang dua ular yang memang sangat tren di Amerika Serikat, khususnya di daerah Meksiko, terus tadi Oklahoma dan lain-lain. Nah di sini ada dua ekor ular derik di depan saya. Ya, ada yang pertama ini normal ya, Sat ya? Head albino. Normal head albino. Ini ada Crotalus atrox normal head albino. Kemudian ada juga albinonya ya, yang sebelah kanan. Nah, kedua ular ini adalah ular derik, teman-teman. Nah, orang-orang sering salah nih, Sat, bahwa di Indonesia itu katanya ada ular derik gitu. Emang ada, ini dia. Itu cuman bukan di alam liar ya, melainkan adalah sudah dipelihara sebagian orang dan sudah diternak. Salah satu senior ya, di Jogja itu siapa, Sat? Mas Heng. Itu Mas Heng teman-teman. Nah Mas Heng yang ternak Crotalus atrox ini ya. Ini dua ekor ini dipelihara oleh Ijat. Nah, nyara dari ukuran semana, Jat? Ijat, Sat. Ini CB tahun 2019, ini lahir bulan November. Lahir bulan November. Ya kan dia ovipar ya. Iya, lahir bulan, enggak, gue juga tahu dari salah nama. Lahir bulan November, berarti umurnya kurang lebih ada 6 bulan ya? Ya, segitu. Nah, jadi ini umurnya 6 bulan teman-teman, Crotalus atrox. Nah, di Indonesia belum ada anti serumnya untuk ular ini ya. Jadi teman-teman kalau memang pengen memelihara ular ini itu sangat tidak dianjurkan ya, Sat. Nah, karena pemiliknya atau peternaknya pun sangat ketat untuk menjual ular ini ya. Untuk Mas Heng, halo Mas Heng, satu salam dulu buat Mas Heng yang di Jogja. Nah, dia menjual ular ini khusus 21 tahun ke atas ya. Iya, betul. Dengan surat perjanjian. Surat perjanjian pakai materai. Oh, pakai materai itu? Pakai materai. Oh, saya baru tahu saya pakai materai karena dia kalau posting biasanya 21 plus doang gue bacanya. Nah, jadi perjanjian pakai materai teman-teman. Jadi ibaratnya memang ini jatuhnya jual putus. Ya, tetap dipantau oleh Mas Heng sendiri bagaimana si kiper yang memelihara Crotalus atrox ini atau ular derik atau rattlesnake ya, teman-teman. Nah, tadi saya sempat baca dan saya juga sebelum sempat punya satu. Cuman dulu punya temen ya, titip di rumah tuh ada 6 ekor, ukuran sudah adult ya, kurang lebih 1,5 meter panjangnya, kurang lebih 1,5 meter lah ya. Dulu juga kawin saat di rumah, cuman nggak beranak terus tuh. Nah, akhirnya tidak bisa melanjutkan reproduksinya, tidak bisa berkembang biak, akhirnya malah pada mati waktu itu di rumah. Itu sekitar tahun 2009-2010 kan. 10 tahun lalu berarti ya? Ya 10 tahun lalu gitu kan, itu punya salah satu teman saya ditaruh di rumah. Nah ini biasanya care seatnya untuk di Indonesia sendiri seperti apa pemeliharaannya, Sat? Kalau care seat sih kandang cukup terrarium, biasanya terrarium kayu. Alas kalau saya sendiri pakai Desertsen. Biasa banyak sih yang pakai koran juga. Terus kalau buat pakan paling kurang lebih 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Biasanya pakai apa? Pakai mencit jumper. Oh, mencit jumper. Ya. Adult nggak masuk? Sebenarnya masuk, cuma kita nggak mau maksain. Maksudnya kita sesuaikan aja. Dulu pakai tikus god kompanennya. Cuman ternyata dimakan teman-teman. Ternyata karena memang mereka ular mahal ya. Dan dia kayaknya milih-milih juga di Amerika, mungkin nggak ada ular yang bau. Biasanya 1-2 hari dibuntahin. Oh gitu. Di rumah selalu kalau gue kasih tikus loteng ataupun tikus coklat liar ya, dimakan, tapi nanti 2-3 hari dimuntahin. Nah, akhirnya harus benar-benar pakai red ataupun pakai mencit yang ternakan. Ya, dia harus bersih, benar-benar milih banget teman-teman. Kalau dia dulu punya saya, tapi nggak tahu kalau ini udah pernah kasih curut belum? Belum. Oh, belum.
Nah, udah berapa lama memelihara ular jenis Viperidae, family Viperidae? Kalau buat pelihara Viper itu dari 2015 kurang lebih. 2014 berarti 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Ya 6 tahun Satria sudah mulai fokus di keluarga Viperidae. Selain ini yang lokal ada apa aja? Yang lokal ada Albolabris, Purpurea maculatus, justru banyak yang lokal sih, yang impor Cuma dua doang ya, karena mahal ya? Iya. Nah kalau boleh tahu nih teman-teman pengen tahu harga untuk rattlesnake di Indonesia itu berapa duit? Berapa Kalau rupiah? Dari Mas Heng, kebetulan breedernya cuma dia ya. Yang albino untuk yang baru Menetas, lahir, baru lahir lah, itu 3 juta kurang lebih. Mungkin harga bisa naik turun tiap tahun. Kalau yang het albino 2.500.000. 2.500.000. Ya. Nah, jadi ular ini, maaf tadi saya bilang menetas, ternyata ular ini beranak teman-teman. Jadi memang dia ini Ovoviviparus ya, dari keluarga dari keluarga Viperidae, subfamili Crotalinae. Nah, jadi dia ini saudara dekat dengan ular tanah yang ada di sini ya. Ya, itu masih Crotalinae juga, teman-teman bisa cek di video sebelumnya saya ada tentang ranjau darat. Nah, cuman tadi gue baca-baca saat untuk bisa dari rattlesnake sendiri itu hemotoksin umum ya, tapi dia juga mengandung sitotoksin dan sitotoksin dan miotoksin teman-teman. Itu luar biasa, berarti bisanya dia kombol saat. Nah, Satria ini nggak boleh galau teman-teman. Ketika galau dia tidak boleh menyentuhnya dengan tangan kosong ya, karena ini juga ada hook, tetap safety ya. Jadi teman-teman yang masih alay, apa sih? Tentunya gampang galau, terus gampang banyak pikiran, banyak beban. Jangan pernah memilih ular berbisa untuk menjadi hewan peliharaan. Ya, dan juga yang pertama adalah ketakwaan juga harus bagus sebenarnya. Jadi tidak bisa sembarangan teman-teman. Jadi kadang-kadang orang berpikir banyaklah di Facebook ya, adik-adik kecil kita yang mencontoh entah siapa gitu kan. Jangan takabur lah. Iya, terus dia tiba-tiba bilang, gue mau merah kobra. Ada anak kecil itu pernah juga DM di saya di Instagram, bang, gue mau merah kobra. Ternyata gue tanya dia SD, ya kan. Nah, gue bilang untuk ular itu tidak bisa berbisa itu. Bahkan di luar negeri peraturannya kan ketat tuh. Iya betul. Nah, jadi orang yang memelihara ular berbisa itu rumahnya dikasih stempel katanya. Jadi gue pernah nanya salah satu mahasiswa di Jepang, jadi orang yang memelihara ular berbisa di rumahnya dikasih tanda, dia bersertifikat gitu loh, baru boleh memelihara ular berbisa teman-teman. Nah, di Indonesia memang masih sangat lunak ya, tidak ada peraturan yang seperti itu. Jadi kita para reptiler yang sudah terdahulu itu biasanya bisa menjelaskan secara perlahan lah ya kepada anak-anak baru atau yang mau belajar main reptil. Tapi jangan pernah memilih ular berbisa untuk hewan peliharaan ketika baru mulai. Nah, Satria 6 tahun ya baru memutuskan ke impor untuk jenis Viperidae. Kalau lokal alhamdulillahnya kita punya serum lah ya. Nah, serum untuk rattlesnake saya pernah tanya oleh salah satu teman ahli snake bite, katanya 180 juta per satu ampul. Ya, sekali gigitan kita butuh 5 sampai 6 ampul lebih, 5 ampul lebih lah ya. Nah, jadi untuk rattlesnake satu ampul anti serumnya teman-teman itu seharga 180 juta. Nah, berarti kalau buka kontrakan jadi 3 rumah lah ya. Ya teman-teman kalau di daerah Depok ya, atau jadi 2 rumah lah gitu kalau udah punya tanah. Nah, jadi teman-teman harus berpikir panjang lagi, jangan sekedar mengikuti nafsu. Jangan karena keren. Nah, bener banget. Ya buktinya Satria merah rattle nggak keren-keren teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah pengen keren, pengen terlihat, pengen dapat tepuk tangan, tapi resikonya tinggi. Ya banyak banget sekarang yang melakukan hal bodoh, pengen eksis, dia coba memelihara ular berbisa. Ya walaupun lokal lah ya, gitu kan, karena rattle agak sedikit mahal, dan dia coba melawan maut dengan takabur dan tidak berhati-hati. Nah, jadi ini himbauan juga buat semua teman-teman reptiler, pelihara yang aman-aman dulu ya kan. Tadi di konten saya sebelumnya itu ada iguana, bisa hubungi langsung Reptil tuh ya, bener nggak? Nah, itu untuk awal boleh banget pelihara iguana karena dimulai dari kecil itu masih standar lah, kalau kegigit ya normal lah ya. Kalau untuk bunglon ataupun iguana kecil itu tidak menyebabkan kematian. Nah, terus ini sepasang, Sat? Sepasang. Niatnya umur berapa mau dikawinin? Karena gue sendiri belum tahu ya, maksudnya umur pas buat siap kawinnya mungkin bisa nanti
tanya-tanya dulu ke breedernya. Oh, ke Mas Heng. Ke Mas Heng. Breedernya tuh gini. Oh, bukan. Nah, jadi Mas Heng nanti tolong Satria diawasin ya. Nah, jadi itu jadi kalau Mas Heng itu induknya umur berapa? Pernah baca postingan sih, dia pernah balas komen katanya umurnya 12 tahun. 12 tahun teman-teman. 10 apa 12 tahun. Induk ini berarti? Iya. Dia udah berapa induk sih Mas Heng sendiri? Dia ekspos nggak sih? Nggak ada ya? Belum pernah. Dia jarang expose, jarang posting. Pokoknya di Indonesia hanya Mas Heng yang breeding Crotalus atrox dan Piton Olive ya? Iya. Ya, jadi cuma dia doang yang breeding itu teman-teman. Nah, lagi-lagi memang cantik ya, apa Western Diamondback ya sebutnya. Iya, atau si punggung berlian ini karena dia bentuknya memang wajik-wajik ya. Iya. Mirip ular tanah di kita, cuma sisik dia agak sedikit lebih kasar. Nah, ini biasanya difungsikan untuk menahan embun ketika pagi kalau yang pernah saya baca untuk dia minum. Ya, karena biasanya kan dia di gurun ya, Iya. agak sedikit gersang. Nah, jadi sisiknya kasar itu dia menahan embun pagi hari untuk si ularnya sendiri ambil minum di badannya. Nah, ini disentuhan juga yang luar biasa. Nah, jadi ini adalah ular yang sangat berbahaya, bahkan sangat mematikan. Lagi-lagi serum ular ini tidak ada di Indonesia. Jadi sangat tidak disarankan untuk pemula. Bahkan Mas Heng sendiri bilang 21 tahun plus saya jualnya gitu kan. Jadi Mas Heng ini seller yang luar biasa ya. Tidak mementingkan keuntungan belaka, tapi dia juga memikirkan konsumennya. Keselamatan para konsumennya teman-teman. Nah, jadi dua rattle snake yang nih ekornya punya recekan teman-teman. Sebenarnya dia bunyi ketika dia panik ya. Panik. Nah, sebenarnya dia pun ngasih tahu kalau ada dia di situ kalau di Amerika ya. Jadi misalkan teman-teman bersihin gudang di Amerika di sana orang-orang Amerika atau bersihin ngangkat-ngangkat barang bekas ada rattle di rumah ada ular drake dia pasti bunyi dulu. Itu dia menandakan ada saya di sini, jangan dekat-dekat. Itu ibarat seperti itulah. Jadi si rattle sendiri memang juga didesain emang si orang agar tahu keberadaan dia itu ada di mana. Cuman kasus gigitan memang lumayan banyak sih. Ada video yang baru diupload kan ngeliat yang kepalanya dibuntungin. Oh iya. Ya, kepala rattle dibuntungin itu video dari Amerika sepertinya ya. Dipegang, kondisinya udah misah loh teman-teman. Kepala dengan badan itu udah buntung, udah misah, dipegang sama si petaninya ya, ternyata masih gigit. Nah, itu juga terjadi di Indonesia. Ya, ketika orang kata, "Bang, jangan motong ular tanah, kepalanya masih matok, masih lompat kayak kodok." gitu kan. Sebenarnya itu adalah saraf terakhir ketika si ular itu sudah mau mati. Ya, jadi saraf itu masih berfungsi untuk defense ya. Jadi apapun yang mendekati kepalanya walaupun buntung, dia akan refleks untuk menggigit teman-teman. Nah, itu banyak terjadi di tukang potong khususnya ya. Ya, di daerah Jakarta itu banyak banget kasus gigitan terjadi karena kepala yang sudah copot, kepala ularnya yang sudah copot. Nah, sebenarnya itu adalah refleks atau otot si ular di detik-detik sakaratul maut teman-teman. Atau detik-detik kematiannya. Nah, ini boleh kita angkat sedikit Sat. Gue pengen lihat dari luar. Dari diangkat sini aja. Oh, yang salah. Ini. Jangan yang albino, yang normal aja. Itu buat tatakan. Oh iya. Yang kita angkat yang normal. Nah, yang normal terus nih. Teman-teman, ini hanya dilakukan oleh profesional ya. Jadi tetap menggunakan safety dan bukan untuk main-main. Di sini hanya kita menampilkan penampakan dia hanya untuk lebih detail saja. Bagaimana ular drake yang ada di film-film itu. Nah, ini dia. Nah, tuh. Jangan sih dia, aman sih. Alon-alon kan ya, nggak kabur kayak Eder. Nah, ini lihat ekornya teman-teman. Ini tuh. Ya, ini yang bunyi kayak cerek. Tuh, bunyi kan? Disenggol aja bunyi. Nah, jadi kalau nggak salah dalamnya itu apa ya? Kosong ya? Kosong. Gue pernah ngebongkar itu kayak sisik, gesek sisik. Iya. Jadi persis seperti bulu jangkrik. Iya. Ya, dia sisik, ada sisik, ada lagi di kedok lagi dalamnya dia itu gesek. Sisik lagi. Nah, jadi Sisik seperti kan, itu. sisik. Dia kenapa bisa bunyi cek gitu. Kan banyak tuh yang nanya, "Oh, isinya apa? Beras apa?" Ngamen dong berarti ya. Asik, akustikan. Nah, jadi ini penampakan asli dari Crotalus atrox teman-teman, atau Western Diamondback atau ular viper punggung berlian. Nah, tuh lihat punggungnya dia ada kayak wajik-wajik. Nah, kalau ciri khas viper teman-teman bisa lihat ada bolongan di depan matanya tuh, yaitu yang disebut pit sensor ya. Nah, itu bukan hidung, dia ada pit sensor di depannya itu. Nah, atasnya baru nostril atau hidung. Nah, teman-teman, ini hanya dilakukan sebentar. Teman-teman hanya dilakukan oleh profesional. Nah, gue coba angkat. Gue ngangkat ini 10 tahun lalu, Sat. Mana lebih gede. Lebih enak, lebih gede. Ya, nah, ini teman-teman tuh.
tetap menggunakan alat yang safety. Nah kalau orang-orang luar dia keren begini kan, set. Tuh, kalau rescue 911 luar negeri. Tuh. Dan dia memang ular yang cantik teman-teman tuh. Lihat baik-baik, dia menelusuri hook ya. Tuh, dengan ekor kecrekannya tetap seperti itu nih. Kecrekannya di close up. Oh, kecrekannya loh. Ini jarak jauh ya teman-teman, jarak aman ya. Nah, jadi ular derik memang ada di Indonesia, tapi semuanya adalah peliharaan dan ternakan salah satu senior kita di Jogja ya, Sat. Ya, jadi betul. tidak ada ular derik yang liar di alam Indonesia, karena memang Mas Heng sangat menjaga persebaran ternakannya ini ya. Iya. Di Indonesia itu kemana saja dan selalu diawasi oleh Mas Heng sendiri. Kita taruh. Cukup teman-teman, jangan lama-lama. Lagi-lagi adegan tadi tidak untuk ditiru dan kita melakukannya dengan jarak aman dan menggunakan safety tool yaitu snake hook. Ya, dan Satria pun sangat hati-hati di rumah meskipun Satria sering galau teman-teman. Jadi itu sedikit tentang Crotalus atrox ya, Sat. Kalau mau tanya-tanya langsung bisa aja tanya aja ke Satria. Instagramnya apa? Rian Satria. Rian Satria. RYANSSATRIA. Susah anak alay. RYAN. Rian Satria aja ketemu tapi. Nah, Rian Satria ketemu teman-teman katanya. Jadi Rian Satria ya. Nah itu kalau mau tanya-tanya tentang Viper Day Atau tanya breedernya langsung. atau tanya breeder langsung, Viper Day lokal lah ya. Satria lebih lama di Viper Day lokal ya, Sat. Kalau Atrox ini baru dan mencoba mempelajari tingkah laku dan karakternya dengan memelihara. Ini Satria beli 2 ini puasa 2 bulan. Nggak jajan. Nggak jajan. Oke, cukup sekian sampai sini pengenalan tentang Crotalus atrox ya, milik Rian Satria, salah satu teman lama saya juga dari Bogor perbatasan Depok ya. Iya. Ya, Bogor perbatasan Depok. Sampai sini dulu episode pengenalan ular kali ini, dan jangan lupa tonton episode saya selanjutnya yang akan lebih seru lagi, mungkin bareng teman-teman reptiler lainnya. Sampai sini dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.